hari ini kita akan update market dan juga kita akan belajar dari Pak Woody Warsono, Komisaris Sukor Sekuritas dan juga CEO dari Sukor Sekuritas, Pak Bernardus Wijaya. Oke, sebentar ya guys ya. Ya udah 1.000 yang nonton. Dan sebelumnya teman-teman, buat teman-teman yang mengalami kendala teknis di Mtrade hari ini tadi, mohon maaf ya buat ketidaknyamanannya, and we are working on it, dan semoga besok udah beres. Kita juga kasih backup di Zoom, oke? Untungnya marketnya tadi pas sepi dan memang kita nggak ada jualan apapun, beli juga minim juga untuk beli gitu, oke? Minim peluang karena apa? Karena marketnya lagi di resisten. Oke, sekarang kita update untuk IHSG-nya dulu ya. Bentar guys, aku pasin videonya. Pasin kameranya dulu ya. Composite. Oke, ini IHSG. Sempat beberapa hari kemarin kita gambar dengan gambar kayak gini. Terus ternyata turunnya bukan di sini, turunnya di atas ini ya. Jadi ini agak-agak naik dikit gitu. Masih riskan ya guys ya untuk marketnya. Dampak resesi global gimana? Dampak resesi global gimana? Sebenarnya belum bisa dibilang resesi. Yang benar adalah stagflasi sih ya. Jadi malam hari ini kita juga akan ngobrol banyak ya tentang kondisi market yang lagi gimana ya, mau ngomongnya nggak enak, masa lagi suram, yang lagi penuh tantangan guys gitu. Jadi malam hari ini judul IG Live kita adalah bukan investor biasa gitu, no time to cry, no time to cry, dan justru kita melihat adanya peluang. Sabtu kemarin kita juga ada seminar potensi sektor potensial di tengah stagflasi. Sektor potensial di tengah stagflasi. Jadi memang rangkuman dari seminar Sabtu kemarin bahwa kita melihat sektor komoditas masih ada potensi di tengah stagflasi, sementara itu sektor yang lainnya kita harus lebih berhati-hati ya. Jadi kenapa bisa terjadi stagflasi? Karena inflasi naik tinggi tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kenapa? Karena supply chain. Ya, problem supply chain. Jadi supply-nya dikit, demand-nya banyak. Nah, problemnya adalah misalkan kita kasih tahu nih ya pabrik-pabrik gitu, kasih tahu untuk naikin dong supply-nya gitu. Nah, gimana caranya naikin supply-nya? Mereka juga butuh modal. Sementara itu banyak sekali perusahaan yang enggak ESG atau environmental social governance, mereka tuh enggak gampang untuk bisa dapetin pinjaman. Jadi gimana caranya naikin supply? Maka dari itu The Fed melakukan tapering atau mulai menaikkan suku bunga dan mengurangi stimulus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sebenarnya untuk memperlambat perekonomian atau memperlambat demand dari masyarakat. Karena supply-nya nggak bisa dikencangin, maka demand-nya yang dikurangin. Nah, itu summary dari seminar Sabtu lalu yang teman-teman masih bisa lihat di Mtrade gitu. Nah, terus secara makro gimana nih, US dollar masih bakalan terus naik gitu. Terus mungkin teman-teman berpikir kayak investasinya ini mau didiversify ke USD gitu atau diversify ke emas ya. Nggak salah sih, sebenarnya nggak salah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara US dollar yang terus naik, itu juga Amerika sendiri nggak suka gitu. Karena ini akan membuat profitnya dari perusahaan-perusahaan Amerika ini jadi tertekan karena mereka banyak juga ekspor gitu ya. Nah, jadi teman-teman, banyak sekali fund manager yang juga melihat bahwa perekonomian udah mulai melemah dan saat ini mereka juga punya cash cukup banyak, dan teman-teman nggak usah khawatir dengan cash, kata-kata cash cukup banyak ini langsung teman-teman besok jualin semua saham kayak gitu, enggak. Jadi dengan adanya cash yang cukup banyak ini artinya mereka punya amunisi cukup banyak juga untuk masuk ke saham-saham yang potensial. Judulnya sekarang kita melihat perusahaan yang fundamentalnya bagus. Fundamentalnya bagus. Kenapa kita melihat perusahaan yang fundamentalnya bagus? Karena perusahaan yang fundamentalnya bagus itu yang akan recover duluan. Nah, ini Misru bilang, Pak Jokowi himbau masyarakat berhemat. Apakah tanda-tanda kondisi akan gawat darurat? Kita nggak ngomong bahwa kondisi bagus ya, kita nggak ngomong yang bagus-bagusnya. Di seminar Sabtu kemarin kita juga kasih tahu bahwa kondisi perekonomian ini lagi memang banyak sekali faktor indecision
Jadi dalam tahap pemulihan perekonomian after COVID, after pandemi, tantangannya banyak ya. Salah satunya adalah karena supply yang masih belum bisa meningkat, sehingga demand harus ditekan oleh The Fed dengan cara menaikkan suku bunga. Nah, pertanyaannya dengan cara seperti ini, apakah bakalan berhasil? The Fed sendiri juga spekulatif. Dia bilang bahwa ya intinya tuh ini belum tentu berhasil gitu loh. Jadi istilah kata ya semoga aja gitu. Ya semoga aja berhasil. Semoga aja berhasil ya. Oke, terus apakah hal ini juga menjelaskan bahwa setiap kali akan terjadi crash atau akan terjadi turunnya market dalam jumlah yang besar itu diawali dengan naiknya saham-saham komoditas. Saya teringat di tahun 2007 waktu itu sebelum market crash di 2008, saham-saham komoditi itu naik kencang gitu. Terus kemudian sempat juga beberapa tahun berikutnya, saya lupa tahun berapa ya, 2012 atau berapa ya, 2016 2017 kalau nggak salah. Sama waktu itu sebelum market turun di 2018 juga diawali dengan saham-saham komoditi naik kencang. Jadi udah sektor yang lain jalan, terus kemudian yang terakhir komoditi, habis itu crash. Nah, apakah fenomena ini saham-saham komoditi, terutama komoditi energi yang masih bisa naik, itu apakah menjadi satu tanda bahwa market akan crash gitu? Oke. Kuwait. Ya. Jangan ganggu mama toh, gak fokus ya. Seriusan. Ya ada bayi gitu. Oke. Ya, sekarang kita lihat IHSG ya. Kita lihat IHSG-nya. Tadi aku udah cerita dikit tentang kondisi makro global dan juga nasional. Sekarang kita lihat IHSG-nya. Nah, coba sebentar aku ukur IHSG sempat jatuh berapa banyak nih ya. Dari atas puncak sampai ke bawah, sampai ke ekor bawah di sini, ini jatuh sekitaran 10%. Dari 19 April sampai 13 Mei, jatuh 10%. Kemudian dari bawah, dari bottom atas ini, sampai ke level tertinggi kemarin, itu naik sekitar 6%. Bouncing sekitar 6%. Kalau kita pakai Fibonacci, kita pasang Fibonacci dari atas sampai ke sini. Kebalik Fibonacci-nya. Oke, dari ya yang atas 0 ya sampai sini ya. Pantulan dari IHSG sekarang ini udah mencapai Fibonacci 50%. Artinya udah rawan banget koreksi. Nah, pertanyaannya IHSG bakalan kemana nih? Turunnya bakalan kemana? Ada dua skenario. Gambar ini aku hapus ya. Ya, jadi ada dua skenario. Skenario yang pertama, dia akan turun sampai ke Fibonacci 38 terus mantul. Atau skenario yang kedua, dia akan turun sampai dengan 6580, support yang kuat banget yang terakhir ditembus. Ini mantul lagi naik dan membentuk double bottom. Harapannya sih kayak gini. Ini skenario pertama lebih bagus ekspektasinya. Ekspektasi kedua yang tidak terlalu bagus adalah gambar ini. We always hope for the best and we prepare for the worst. Yang paling gak enak adalah kalau misalkan dia udah zigzag, ternyata yang terjadi bukan naik tapi malah turun. Yang terjadi bukan naik tapi malah turun, jadi dia zigzag dulu terus tembus sampai ke bawah. Jadi mungkin nggak akan langsung turun gini, enggak, tapi dia bisa zigzag dulu terus tembus ke bawah. Intinya angka 6580 ini adalah angka yang krusial. Buat IHSG ini angka yang krusial. Oke, jadi masuk apa nih? Buat M-Trader kita lagi masih wait and see dulu ya guys. Untuk tradingan saham-saham komoditi itu kita udah sempat profit taking beberapa hari yang lalu, dan ini kita masih sisain beberapa saham komoditi karena hari ini turunnya juga nggak signifikan untuk komoditi. Contohnya kayak Adaro, Ali, dan Indi, ini turunnya nggak pakai volume, nggak ada volume, jadi kita masih ngehold gitu. Terus sama hari ini tadi market turun sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan antisipasi kita dalam IG Live Jumat kemarin, juga dalam seminar hari Sabtu kemarin.
Jadi teman-teman perhatikan, ini GoTo ini kan sebenarnya yang bikin IHSG naik 3 hari 4 hari terakhir, dan kemudian dia turun. Ekspektasi kita kemarin sampai angka 300, ternyata lebih, dikasih 320. Manfaatin untuk kurangin posisi karena nanti dia skenarionya bisa gini. Jadi IHSG itu naiknya bukan karena satu hal yang signifikan bagus secara fundamental, tapi ini technical rebound. Di skenario 1, kemudian skenario yang kedua dia bisa kayak gini. Sorry ya, ini tremor tangannya. Terus bisa turun lagi sampai ke supportnya. Jadi kan mirip kayak gambar IHSG. Jadi IHSG itu antara mirip saham teknologi atau mirip saham perbankan. Skenario yang ketiga, dia bisa zigzag terus breakdown. Jadi aku nggak tahu yang mana, kita nggak usah menduga-duga. Pokoknya we hope for the best and we prepare for the worst. Jadi kalau menurut aku sih di angka yang sekarang ini kurangin posisi dulu gitu. Jadi itu aja yang aku bisa kasih tahu buat GoTo. Terus kemudian buat Bukalapak, karena kita ngelihat technical banget ya, masih ngelihat technical. Bukalapak gimana? Sama Bukalapak. Kalau Bukalapak dia supportnya nggak terlalu jauh, jadi naiknya juga nggak terlalu signifikan. Kita lihat dia akan koreksi bisa sampai area 270 lagi, balik ke 270 gitu, entah mantul atau breakdown. Nah teman-teman, be very careful here. Terus kemudian MTech juga kita antisipasi kalau dia balik ada koreksi. Justru malah MTech ini dia naiknya belum banyak ruang untuk dia ada pantulan atau technical rebound lagi tuh bisa. Tapi kalau GoTo dia naiknya udah ketinggian, dia bisa turun lumayan signifikan. Nah terus Kentio, disclaimer ya guys, saya bukan dukun, tapi semoga bisa membantu teman-teman. Kita bilang GoTo mau koreksi ya koreksi ya. Oke. Gambar IHSG 4 hari ya nurut, kecuali 2 hari yang lalu kita bilang turun dia naik. Oke. Terus kemudian hari ini tadi aku mau review untuk Adaro, Ali, Indi. Nah, ini turun, tapi volumenya juga nggak signifikan, masih sideways aja. Jadi ini kayaknya orang profit taking aja karena marketnya udah di resisten banget. Terus Indi kita juga lagi masih wait and see. Jadi Mtrade sendiri juga belum rekomend untuk jual, terutama Indi. Ini turunnya kayaknya normal correction untuk Indi gitu. Dan oke guys, ini ada titip pesan dari teman-teman tim produk dan tim edukator Mtrade untuk teman-teman cek email ya, selalu member Mtrade cek email dan cek spamnya, spam folder. Tolong kita di whitelist tuh tolong keluarin dari spam folder. Jadi kalau kita kasih tahu teman-teman dan nyalakan notifikasi email juga. Kalau misalkan kita ada kasih URL Zoom atau apa, seandainya ada sistem error atau apa, teman-teman ada backupnya, langsung kita ke Zoom gitu. Oke, terus kita juga udah siapin Zoom untuk besok untuk dobelin kita punya trading signal. Oke, terus teman-teman, sebelum kita ngobrol dengan Pak Bernard dan juga Pak Budi Warsono, kita akan review dulu net foreign buy hari ini. Asing masih aja borongin saham big cap perbankan. BNI 128 miliar, Bank Mandiri 84, BCA 63,3 miliar, Astra International 63 miliar, TLKM 59,2 miliar. Kita lihat yuk saham-saham itu gimana kabarnya. Apakah udah cukup murah sehingga asing ini mereka mulai beli-beli. Kok jadi becap sih BBCA maksudnya. Oke. Ya BCA sekarang lagi kena MA 200-nya. Akan lebih bagus kalau misalkan dia kena di 7275 sebenarnya. Lebih murah kayaknya, bisa deh nawar sehari 2 hari kayaknya bakalan bisa dikasih. Oke, kalau nggak dikasih jangan salahin saya. Kan namanya juga nawar gitu ya. Oke, BNI kita bisa coba nawar 8425 sampai 8500. Kayaknya nggak wise kalau beli di ketinggian kayak gini, marketnya juga lagi masih kurang bagus. Terus kemudian Bank Mandiri ini masih bisa nawar lah sampai 77 atau 75-an, itu masih ada kemungkinan bisa dapat. Jadi duitnya jangan dihabisin dulu, marketnya masih bisa ada kemungkinan koreksi.
ASII bisa sampai 6650 kemungkinan gitu, dan kita wait and see aja, wait and see. Boleh beli di area support tadi buat kalian yang belum punya. Giveaway ulang tahun mana? Aduh, udah tak kasih bonus promo ulang tahun banyak banget, langsung aja ke mtrade.id. Sampai sekarang masih ada bonus untuk ulang tahunnya. Oke. Satu lagi TLKM, kita akan watch untuk TLKM-nya. Dikala saham-saham third liner yang kata teman-teman ada yang bilang ini saham-saham gorengan gitu ya, manggung, ternyata asing justru beli saham-saham blue chip yang berkapitalisasi besar gitu. Nah, ini TLKM bentar lagi nih kena support kuatnya di 4000. Jadi ini 4000 tuh kalau sampai kena 4000 dia tuh angka di bulan Januari 2022. Desember sampai Januari 2022. Oke, mtrade-nya error. Sorry ya. Kita lagi perbaikan sistem. Gak bisa daftar mtrade. DM aja dulu yang mau daftar, nggak bisa DM saya, ketik mau daftar mtrade, nama, email, dan WhatsApp, nanti akan di WhatsApp manual gitu ya. Oke, aku akan invite Pak Bernard dan Pak Wudi Warsono. Pakai Instagram Sukor Sekuritas. Ya, malam Miss Ellen, happy birthday to you. Oh ya, happy birthday juga Bern. How are you? You're looking good. Sama-sama, Miss. Biasanya kita 1-2 minggu habis kita ulang tahun, mudah-mudahan IHSG bullish ya, habis pengumuman RTP. Iya, udah bullish kemarin pas kita ulang tahun, Ben. Merayakan kita birthday udah bullish. Yes, sekarang ulang tahun 5 hari hijau candle-nya, beruntun. Oke. Ini Pak Udi belum masuk ya? Oke, jadi belum. Aku mau say congrats dulu nih. Sukor Sekuritas udah launch aplikasinya yang baru, dan juga ya, aku invite lagi beliau. Dan juga aku mau pamerin teman-teman, ini buku dari Pak Bernard. Congrats Pak Bernard. Thank you, Miss. Thank you so much. Ini loh dikasih message. Ngiri nggak kalian? Ngiri nggak? Cara beli bukunya gimana Pak? Kalau misalkan mau join? Mau beli. Bisa ke Gramedia terdekat atau lewat Tokopedia dan Shopee, teman-teman bisa beli bukunya. Dan buku ini merupakan rangkuman pembelajaran aku selama bertahun-tahun di capital market, dan tentunya salah satunya guru teknikal aku juga Miss Ellen May. Jadi teman-teman yang stay di sini belajar sama Bu Ellen, join EMTrade, nggak salah banget. Karena banyak pembelajaran yang bisa kita dapetin dari Miss Ellen. Salah satunya adalah kedisiplinan ya Miss ya. Karena banyak trader, investor yang nggak disiplin dengan trading plan mereka. Nah di EMTrade itu teman-teman juga akan diajarkan disiplin. Lebih baik kita stop loss daripada modal kita tergerus. Itu yang aku paling ingat dari Bu Ellen. Menarik banget nih, sambil nunggu akun Instagram Sukor Sekuritas bisa approve saya. Ini aku invite berkali-kali loh, nggak bisa masuk. Oke, aku coba kontak beliau. Aku invite beliau nggak bisa masuk nih. Oke, terus boleh diceritain dikit dong buku ini isinya apa, sambil nanti kita ngobrolin tentang tema kita malam hari ini, bukan investor biasa, no time to cry. Jadi peluangnya apa di market nanti kita akan bahas ya, gitu. Thank you ya GJE 5000, bagus, pintar, disiplin, cantik, misalnya Pak Bernard juga pintar, disiplin, dan handsome. Oke, ini isinya apa Pak? Bisa di-share Pak? Jadi buku ini berisi 20-30 halaman pertama itu berisi mengenai bagaimana aku dari kampung, dari Sleman, kita sama-sama dari daerah, dan ketika di daerah itu literasi keuangan sangat minim Miss Ellen. Awal mulanya aku tahu instrumen investasi itu hanya current account dan juga saving account, serta mentok-mentok time deposit. Nah, masuk kota besar, gaya hidupnya berubah karena kaget nih. Wah, ternyata gaya hidup kota besar itu seperti itu, nggak bisa nabung, ujung-ujungnya cuma spending. Untungnya waktu itu aku bisa dollar cost averaging reksadana. Nah, dari situ aku memiliki kerinduan Miss Ellen. Gimana kita masyarakat yang di luar kota besar memiliki pengetahuan akan investasi yang baik, sehingga bisa mempersiapkan masa depan kita untuk kedepannya. Dan itu benar banget Miss, umur bukanlah suatu kendala, asalkan kita mau belajar, mau berusaha,
tentunya Tuhan akan memberikan jalan. Intinya seperti itulah 30 halaman pertama berisi perjuangan saya warga desa, akhirnya masuk Sukor, ketemu Bu Lindra, Pak Wudi, dan akhirnya puji Tuhan kita bisa mengembangkan Sukor sampai saat ini. Tapi yang paling penting message-nya adalah orang daerah juga bisa berinvestasi. Itu Miss. Kemudian ini yang minta kamu nyanyi loh, MY Wahyudi. Sorry, lanjutin. Kemudian di halaman 30 sampai 100, istinya apa? Istinya bagaimana kita mengatur 3M, mindset, method, money management, mengatur kedisiplinan, kemudian fundamental analysis seperti top down analysis, dan bagaimana kita menganalisis suatu perusahaan untuk what to buy, dan juga untuk when to buy and when to sell, kita belajar mengenai technical analysis. Itu yang ada di buku ini. Jadi buku ini cuma 100 halaman, Miss. Satu hari buat teman-teman mau belajar saham cukup. Ini mumpung market lagi mau koreksi, tadi Miss Ellen angka kritisnya di 6580. Nanti kalau ke sana baca ini sehari udah cukup nih untuk modal teman-teman untuk investasi. Dan jangan lupa apps kita lagi baru, Miss. Spot by Sukor Sekuritas. Gitu. Nanti kalau mau buka account langsung aja follow Instagram Sukor Sekuritas ya. Sip. Aku juga uang desa loh, Mas Bernard. Ini Mas Budi juga bang Deso. Deso kafe kita ini. Aku Deso Solo, Deso Sleman. Terus ini Mas Budi Deso mana ini? Jember. Surabaya. Surabaya mah kota. Curang dia mah. Oke, Pak Budi. Ini kayaknya audiens kita mereka lagi galau nih Pak ya. Sambil kita hibur juga, kita sambil kasih petunjuk juga. Tadi kita udah bahas buku Pak Bernard dikit. Sekarang kita mau bahas tema kita malam hari ini apa sih tadi ya Pak Udi ya? Judulnya ya, bukan investor biasa. No time to cry gitu. Jadi congrats juga buat launch buku Bukan Kamus Biasanya dari Sukor Sekuritas dan Pak Udi Warsono. Mungkin nanti kita akan bahas kenapa sih penting buat baca buku ini. Tapi ini audiens tuh benar-benar haus akan petunjuk market dari Pak Udi gitu. Jadi market tuh kan lagi kayak gini ya, stagflasi, hawanya tuh negatif terus, naik juga technical rebound doang. Ini waktunya investasi atau enggak sih? Masih bisa turun atau enggak? Ini pada penasaran gitu. Tolong dong dikasih insight-nya secara makro, secara investment wise-nya gimana? Oke, terima kasih kesempatannya, Ellen. Dan tadi saya sempat baca ya di chat, tanya apa sih bedanya inflasi sama stagflasi. Jadi mungkin saya mulai dari situ dulu ya, supaya itu di satu dasar yang kita tentang market. Inflasi itu adalah satu fenomena di mana harga naik. Artinya uang kita itu nilainya turun. Lantas kalau stagflasi itu apa? Kita boleh bilang bahwa stagflasi itu saudaranya inflasi, tapi saudara yang lebih kejam ya. Unfortunately lebih kejam. Dalam arti mana? Dalam arti kalau ya, lebih kejam. Uang itu nilainya turun dalam kasus inflasi. Dalam kasus stagflasi itu nilainya turun, tapi carinya susah. Repot ya, sesuatu yang udah nilainya turun, tapi carinya masih susah. Makanya stagflasi ini adalah satu momok yang dianggap sangat menakutkan. Hampir nggak ada ekonom yang berani memprediksikan bakal ada stagflasi ke depannya gitu. Karena pasti akan mengalami tantangan yang luar biasa. Nah, situasi market saat ini jujur sih sangat challenging ya. Kita nggak bisa tutup-tutupin. Karena kalau kita lihat secara global, total kekayaan yang udah di wipe out itu kira-kira 34 triliun US dollars. Dalam perspektif as a percentage of total wealth di dunia kira-kira 14%. Dan sorry, lag dikit ya. Dan to put it into context, pada waktu Lehman Brothers crisis itu total wealth yang menghilang dari dunia itu kira-kira 17%. Jadi saat ini udah 14%. Bedanya itu sebenarnya nggak banyak ya. Dan tentu ini terkonsentrasi di beberapa area. Dan boleh dibilang unprecedented bahwa ada dua ekonomi besar di dunia, yaitu US dan China, sama-sama secara sengaja kayak gembosin bubble-nya sendiri gitu. Dalam kasus US itu di stock market dan di technology shares. Dalam kasus China itu dalam bentuk property bubble yang boleh dibilang the biggest property bubble in the world in history. So kalau kita lihat dengan kesengajaan kayak gini, tentu situasi market itu sangat sulit ya. Tapi
saya yakin nanti Bernard bisa banyak mengenai kenapa Indonesia itu is a stand out di sini. Kenapa kita yang ada di Indonesia itu harus bersyukur dan melihat ini sebagai satu bentuk opportunity. Kurang lebih begitu sih, Ellen. Yang kita harus syukur, level inflasi kita rendah, level pertumbuhan kita juga masih bagus, real yield kita masih positif, dan a lot of positive stories dari Indonesia, terutama di seputaran kita itu kayak mineral, tapi juga ada hilirisasi. Mungkin itu ya. Oke. Terus bedanya tuh apa sih Pak sebenarnya kondisi perekonomian saat ini dibandingkan dengan mungkin satu dekade yang lalu, mungkin dibandingkan dengan krisis-krisis yang sebelumnya gitu? Oke. Bos Bernard, saya ingin menjawab yang ini ya. Silakan Pak Udi. Oke. Jadi kalau kita lihat dekade yang lalu dengan saat ini, sebenarnya backdrop-nya sangat kontras ya perbedaannya. Yang pertama adalah bahwa di dekade yang lalu itu diwarnai dengan deflasi, sedangkan ini diwarnai dengan inflasi. Yang kedua adalah dekade yang lalu itu adalah dekade wealth creation, penciptaan kekayaan. Sementara saat ini... Halo, suaranya hilang. Bernard? Pak Bernard coba keluarin suara. Terputus. Pak Udi nge-lag. Saya terputus. Yes, Pak Udi terputus. Kayaknya udah lancar lagi. Lanjut lagi, Pak. Sekarang, jadi dekade yang lalu itu putus lagi. Mungkin sambil nunggu Pak Udi ngejawab pertanyaan ini, aku mau nanyain dari Sukor nih ya. Apa sih yang baru dari aplikasi Spot ini? Kita sambil nunggu Pak Udi jawab tentang krisis saat ini, apa bedanya dengan satu dekade yang lalu. Mungkin Pak Udi mau ganti wifi dulu atau gimana? Silahkan Pak Bernard. Jadi aplikasi Spot by Sukor Sekuritas ini komprehensif banget ya Miss ya. Kalau teman-teman di sini sering dengerin Saham Pagi di Clubhouse, biasanya saya selalu memberikan update kaitannya mengenai market global terlebih dahulu, kemudian market regional seperti apa, karena itu akan mempengaruhi psikologis market di IHSG juga. Dan itu semua ada di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Ini screen yang pertama kita lihat nih, ketika pagi hari sebelum kita trading, psikologis market seperti apa, kita lihat di sini. Nah, selanjutnya, aplikasi ini juga dilengkapi dengan teknika analisis yang integrated dengan trading view dan real-time chart-nya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat chart baik dari IHSG maupun emiten untuk menentukan kira-kira area support, area resisten, dan juga area buy dan lain sebagainya. Kira-kira di mana? Teman-teman sell or buy di sini, teman-teman bisa tentukan di sini untuk memperhatikan pergerakan IHSG. Dan setelah teman-teman melakukan analisis dari indeks, di sini kita juga lihat nih, kira-kira sektor apa yang atraktif dalam beberapa perdagangan terakhir. Di sini kita ada sektoral, dan di sini kita juga ada grafik per sektornya, sehingga teman-teman bisa melihat, oh sektor yang menarik ini. Dan saham-saham yang nanti teman-teman pilih, bisa langsung dimasukkan di watchlist-nya. Itu yang paling penting. Nah, setelah teman-teman memasukkan watchlist yang cantik seperti ini, teman-teman bisa langsung melakukan pencet buy sell, tinggal masukin tombol di sini. Langsung bisa buy dan sell. Dan untuk penjualannya, teman-teman udah dilengkapi dengan adanya trailing stop. Jadi ketika harganya lari, teman-teman kejar, teman-teman pasang trailing stop sell langsung. Ketika turun berapa tick atau berapa poin dari titik puncaknya atau last price-nya, ini langsung dijual harga kiri. Plus ada advance order untuk memaksimalkan teman-teman melakukan pembelian, misalnya buy on weakness, buy on breakout, sell on strength, dan juga sell on stop loss. Jadi teman-teman bisa sangat disiplin di aplikasi ini, Miss. Jadi usernya friendly banget lah di iOS-nya. Nih, ini acara kemarin nih, kongres ya. Kemarin acaranya gede banget dan kita ikut meramaikan gitu. Yes, nanti undang-undang lagi ya Pak Ben ya kalau ada event lagi. Pasti, Miss harus ikut lah. Miss susah keluar nih biasanya, malam-malam harus menemani teman-teman IG Live di sini. Oke deh. Ini Pak Wudi udah kembali. Pak Wudi, kita lanjutkan lagi, mungkin bisa diulang kali ya. Jadi apa yang membedakan krisis saat ini itu? Kok nggak enak ya aku ngomong krisis ya? Stagflasi saat ini dengan kondisi satu dekade sebelumnya atau kondisi krisis sebelum-sebelumnya gitu. Memang understanding the macro backdrop itu penting ya.
yang kita tahu pada lalu itu diwarnai dengan disinflation ya. Kalau nggak deflasi itu disinflation. Sementara saat ini itu diwarnai dengan inflasi. Jadi kita mesti memilih instrumen dan sektor-sektor yang pas. Yang kedua adalah yang dulu itu ada wealth creation secara luar biasa. Yang ini mungkin lebih ke wealth distribution. Di konsekuensinya juga masif ke investment kita. Yang dulu itu kita tahu bicara soal hegemoni, artinya satu superpower sekarang mungkin lebih banyak dari satu superpowernya. Dulu era globalisasi, sekarang itu era deglobalisasi. Dan deglobalisasi itu artinya apa? Artinya juga mengarah ke inflasi. Dulu marketnya itu leadershipnya adalah growth stock, sekarang geser ke value stock. Dulu ada leveraging, sekarang itu deleveraging. Jadi orang itu lagi ngurangin hutang ya. Yang ke lain lagi, kalau kita bicara dekade yang lalu, itu fokusnya ke return on investment, sekarang fokusnya ke ESG. Makanya saham-saham yang ESG-nya kental gitu ya, flavornya itu cenderung menjadi pilihan buat investor. Mungkin kurang lebih gitu sih misalnya. Dan ya. Aku mau nanya satu concern mungkin di luar list ini question yang tadi kita udah prepare ya. Bicara tentang kondisi supply yang nggak bisa ini kan masalah, korek nih Pak Ero, masalah stagflasi ini kan karena supply chain, jadi supply-nya dikit, demand-nya banyak. Nah, kita tuh kan kepengen sebenarnya supaya supply-nya juga bisa cepat gitu loh, tapi kayaknya perusahaan yang non ESG itu mereka dapatin suntikan modal itu juga nggak segampang perusahaan yang ESG gitu, jadi mohon dikoreksi kalau saya salah gitu. Nah, gimana nih nanti nasibnya perekonomian dunia ini, masalah supply chain ini, kalau menurut Pak Budi itu kapan kira-kira bisa mulai membaik, dan kapan sih sebenarnya perekonomian ini benar-benar bisa mulai stabil lagi? Jadi kalau aku ngelihat videonya Ray Dalio, apa yang dilakukan oleh The Fed ini untuk membuat satu, apa ya tadi Pak Budi sempat bilang deleveraging ya, supaya jadi satu beautiful deleveraging, bukan failed deleveraging. Kalau deleveragingnya kayak failed gitu, namanya apa ya, deleveraging atau apa, aku lupa istilahnya. Kalau misalkan usahanya fail ya jadi makin krisis gitu. Nah, kalau menurut Pak Budi kira-kira kapan sih bakalan recover, dan gimana caranya perusahaan-perusahaan yang non ESG ini, terutama perusahaan komoditas, mereka bisa menghasilkan lebih padahal modalnya terbatas gitu, atau outsource-nya terbatas? Ya, oke. Saya jawab ini ya, Bernard. Mungkin kalau silakan. Kalau kita lihat kondisi penciptaan supply ini, kita kan sering baca berita nih, ada penciptaan supply baru dalam arti fasilitas produksi di negara A, B, C di luar China. Seringkali dibaca sebagai, oh ini berarti supply baru, berarti nanti supply-nya akan melebihi demand, berarti akan periode disinflasi lagi. Iya dan tidak gitu, karena penciptaan kapasitas baru ini sering kali terjadi di luar China dalam arti untuk replace fasilitas yang ada di sana, bukan sebagai tambahan dari fasilitas produksi yang ada di sana. Dan soal ESG itu pas banget yang tadi misalnya bilang bahwa memang susah sekali buat mereka untuk bisa spend capex, even kalau nggak pinjem pun, kalau itu uang mereka sendiri pun dari cash flow yang mereka generate, saham mereka akan jauh dihargai oleh market kalau dipakai untuk misalnya stock buyback, atau mereka bayar dividen misalnya, atau mereka masuk ke sektor-sektor yang ESG friendly. Jadi kayaknya ESG trend ini nggak go away anytime soon ya. Dan saya di camp yang percaya bahwa inflasi itu cenderung akan lebih sticky. Memang beberapa bulan mendatang kita akan very likely lihat di Amerika bahwa angka inflasi CPI, dalam arti CPI ya, itu akan mulai trending down gitu, dan mungkin akan diterjemahkan sebagai inflasi itu mulai peaking. Sebenarnya yang terjadi lebih baseline-nya memang lagi beda ya, jadi baseline-nya naik sehingga angka inflasi secara keseluruhan akan turun, yang mana mungkin ini akan disambut dengan bond marketnya rally, dan mungkin akan ada significant growth stocks. Tapi overall inflation level itu masih akan tinggi sampai akhir tahun. Itu base case saya ya. I think I be very wrong,
terutama kalau Fed-nya ternyata benar-benar niat banget untuk fight the inflation. Tapi tanpa itu kayaknya inflasinya likely to be sticky dan kita harus adjust investment kita dengan thematic yang ini gitu. Walaupun from time to time akan ada ini ya, kelihatan bahwa inflasinya peaking atau growth stocknya mulai kelihatan rally lagi. So ini era yang akan diwarnai dengan the value stock mestinya akan outperform stocks. Itu my base case, Ellen. Dan penciptaan supply baru itu kayak akan cenderung lambat ya. Oke. Interesting banget ya. Sorry ya Pak Udi, tadi kalau mataku kesana aku sambil nyatet. Oke, sekarang mau tanya ke Pak Bernard gitu. Pak Bernard, aku mau nanya investment wisdom-nya, trading wisdom-nya, kondisi kayak gini tuh gimana? Oke, jadi di saat kondisi seperti ini kita masih banyak uncertainty, terutama kaitannya mengenai high inflation. Kemudian di Indonesia 2 hari ini kita akan menunggu pengumuman rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang mana akan ditentukan suku bunga di Indonesia akan seperti apa. Nah, sehingga di akhir minggu bulan Mei ini, potentially IHSG akan terkoreksi, apalagi market masih wait and see. Nah, seperti yang disampaikan oleh Miss Ellen, beberapa area yang perlu kita perhatikan untuk kita mulai melakukan beli cicil, terutama saham-saham yang fundamental kuat, terutama di kala era pemulihan ekonomi pasca COVID-19 ini, sektor perbankan akan cukup cantik untuk kita simak. Nah, oleh karena itu, area yang perlu diperhatikan untuk IHSG ada di kisaran area MA 200 di area 6.600 dan tadi misalnya menyebutkan 6.580, dua area ini bisa menjadi area yang menjadi penentuan nih. Kira-kira IHSG tertahan di sini, bisa lanjut naik atau malah jebol ke bawah. Nah, akan tapi untuk saham-saham blue chip terutama sektor perbankan kita bisa mulai beli cicil, tetapi dengan horizon medium to the long term untuk sektor perbankan. Nah, untuk sektor-sektor lainnya lagi yang cukup menarik adalah sektor komoditas. Ini masih cukup menarik ya, terutama di sektor coal, di mana kita lihat harga coal masih bertahan di area 400 USD per ton. Ini masih cukup menarik, tetapi sekali lagi kita harus perhatikan lagi kaitannya mengenai aktivitas penjualan di akhir-akhir yang cukup kencang. Nanti kita bisa pembelian dilakukan area support. Dan sektor teknologi, Miss, kita masih bisa perhatikan, terutama sektor yang udah jatuh terlalu dalam, yang udah dipanis market terlalu dalam, yang reboundnya belum terlalu tinggi, ini kita bisa perhatikan untuk sektor-sektor teknologi. Tapi pastinya dengan disclaimer ya guys ya. Pastinya disclaimer. Ini view dari Pak Bernard, mungkin dari Pak Bernard personally gitu. Terus ya teman-teman kalau mau ikut silakan, kalau enggak ya silakan. Intinya kalau cuan nikmati, kalau salah jangan nyalain gitu. Itu aja. Itu ada definisinya di sini nih. Disclaimer tuh apa tuh? Pokoknya intinya kalau salah jangan nyalain gitu. Ini teman-teman yang baru pemula, teman-teman yang masih pemula, pengen belajar tentang investasi. Aku sih baca kamus ini tuh aku sambil ketawa-ketawa sendiri guys gitu. Karena kayak dia ngejelasin earnings aset, di atasnya ada penjelasan seriusnya, terus di bawahnya tuh penjelasan lucu, ibarat mobil walaupun sering dianggap aset, tapi kalau nggak digunakan untuk hal produktif dan menghasilkan cuan, maka tidak akan dianggap sebagai earning asset. Oh, aku jadi ngerti earning asset tuh kira-kira kayak gimana. Jadi penting banget buat pemula ya. Jadi aku merasa ini kerja keras nih dari tim Sukor karena benar-benar kreatif banget ya. Selalu ada kayak catatan-catatan kecil di sini nih nyempil dan lucu gitu. Sideways, semacam PHP. Putus enggak, lanjut pacaran enggak, kita jalanin aja dulu. Maksudnya apa ini, Pak? Maksudnya apa ini, Pak Wudi? Oke, sekarang kita mau nanyain lagi Pak Wudi sebelum nanti aku nanyain Pak Bernard lagi nih. Oke, Pak Wudi. Teman-teman banyak yang galau di tengah kondisi market yang tidak menentu. Saya sih bersyukur. Ketika saya survei teman-teman dari Instagram saya, lebih dari 60% mereka mengatakan siap dengan kondisi market ya akan turun dan masih akan turun karena kita udah educate terus ya 2 tahun gitu loh IG live, masa kalau nggak ngerti ya sedih aku. 2 tahun gitu kita banyak banget ngomongin tentang manajemen risiko, start small, terus kemudian cash is the king gitu. Nah tapi ini jangan dijawab dulu ya Pak Udi ya, tapi banyak banget teman-teman di luar sana, dan mungkin 30 atau 40% yang lain dari audiens aku yang mungkin masih baru, mereka juga galau
kondisinya anxiety, mungkin bukan cuma di saham, tapi kondisi perekonomian bisnisnya juga agak-agak slow down. How to keep calm di tengah badai? Jangan dijawab dulu sebentar. Aku mau kasih pengumuman sedikit ya di sini tentang Mtrade dan juga tentang Sukor. Teman-teman, untuk ngejagain karena kita lagi ada perbaikan sistem di Mtrade, jadi besok kita akan ada Zoom live trading bersama dengan all team coach gitu dari pagi sampai sore. Kita akan jagain pakai Zoom itu, dan teman-teman cek email kamu. Kalau kamu member Mtrade, cek email kamu, cek spam folder kamu ya, and whitelist email Mtrade kita. Terus teman-teman yang membuka akun di Skor Sekuritas pastinya semakin baik, semakin hari aplikasinya semakin bagus, layar semakin bagus. Teman-teman bisa langsung aja ke Instagram Skor Sekuritas. Kalau yang mau nanya Mtrade, langsung aja DM aku gitu. Oke deh, Pak Budi boleh mulai dijawab. Semoga nggak lupa tadi aku nanya apa. Perlu diulang kah? Aduh, koneksinya. Halo. Anda masih di situ, Pak? Halo, halo. Sambil menunggu Pak Udi. Aku mau nanya Pak Bernard dulu nih, nunggu koneksi Pak Udi bagus. Pak Bernard, tips money management dong, kondisi market kayak gini. Oke. Tadi waktu di saham pagi saya sudah menyampaikan ya bahwa saat ini merupakan salah satu momen terakhir untuk kita raise cash sebelum kita ada market kondisi yang agak jeblok nih beberapa saat ke depan. Nah, oleh karena itu buat teman-teman yang udah punya cash sekitar 50-75% is good. Nanti teman-teman bisa buy on dip, cicil. Dan yang paling penting adalah teman-teman itu duitnya nggak semua di saham itu juga merupakan strategi. Kadang banyak nih pemula nih misalnya yang gatel, wah duitku udah masuk RDN tapi nggak masuk di dalam saham. Padahal strategi itu termasuk yang pertama. Kita atur misalnya kondisi market lagi bullish, kita bisa full cash. Tapi kalau misalnya dia patah MA20 atau patah trend, kita harus bijak. Kita harus take profit sebagian, kita membagi berapa persen di saham, berapa persen di cash. Sehingga ketika nanti market turun, kita ada peluru untuk melakukan pembelian lagi. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, kita perlu namanya diversifikasi, dan Miss Ellen terus mengajarkan diversifikasi ke beberapa sektor yang berbeda, diversifikasi ke saham yang berbeda dengan tujuan apa? Ketika satu saham turun dengan signifikan, misalnya ketika awal Mei kemarin saham-saham teknologi turun sangat dalam. Tapi jika teman-teman memiliki diversifikasi portofolio, nggak semuanya di saham teknologi, tapi misalnya di perbankan, ada di batubara dan sebagainya, teman-teman hatinya nggak akan sekacau ketika teman-teman misalnya eksposnya terlalu banyak di satu sektor. Nah, dan yang ketiga, tips dari saya adalah kita harus berani disiplin untuk namanya melakukan stop loss jika trennya udah berbalik arah. Karena stop loss itu saya ingat dari Miss Ellen, sabuk pengaman kita ketika kita melakukan trading daripada modal kita tergerus semakin dalam. Seperti itu. Oke. Oke, mohon maaf komennya aku matiin ya guys, karena wajah dua bapak-bapak ganteng ini, bapak-bapak pakai chip, bapak-bapak tutup komen gitu. Oke, Pak Udi, saya mau nanya, mumpung koneksinya bagus nih, gimana caranya tetap kalem di kondisi yang serba tidak menentu di market saat ini terutama, dan juga kondisi perekonomian secara keseluruhan gitu. Saya suka komentar Bos Bernard tadi mengenai diversifikasi ya. I think it makes a lot of sense karena seringkali kita dengar komentar yang for lack of better word, macho gitu ya, bahwa nggak usah diversifikasi kalau kita itu langsung betting ya yang gede dan berani banget gitu. Menurut saya theoretically itu indah ya, tapi kenyataannya adalah yang nggak tahan tuh perut kita ya, walaupun secara teori kita betul, tapi perut kita sering nggak tahan gitu. Kalau satu-satunya saham yang kita punya misalnya down 75%, berat saya. So diversifikasi tetap yang paling logical supaya kita bisa menikmati ride yang ke saham yang kita suka. Tapi back to your question, sebenarnya beberapa hal yang kita bisa lakukan, dan terus terang ini bukan advice ya, ini lebih saya kasih tahu diri saya sendiri gitu, karena saya juga sama sih kalau market lagi jelek mules juga gitu kan, itu wajar dan semua orang akan mengalami itu. So kalau kita lihat kondisinya sebenarnya apa yang kita harus lakukan, saya akan mencoba mengingat balik apa yang saya lakukan di saat market itu lagi sulit. Pertama kali saya akan balik ke drawing board, saya akan
mungkin bikin teh ya, terus duduk dan saya akan buka catatan saya kenapa saya beli satu saham atau satu sektor tertentu, dan dari sana mungkin akan jauh lebih tenang ya, biasanya begitu, akan jauh lebih tenang. Dan yang kedua juga saya biasakan untuk ini ya, punya edge tertentu dalam berinvestasi. Dan punya edge itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Kalau kita mau baca financial report misalnya, kita udah melakukan lebih dari 90% orang lain di luaran sana. Kalau kita mau baca financial report, terus kita mau mempelajari numbers-nya, kita udah melakukan lebih dari 98% orang di luaran sana. Dan kalau kita mau melakukan hal yang kayak gini ya, malam-malam dengerin Miss Ellen, dengerin Bos Bernard, nanti kita udah melakukan jauh lebih banyak daripada orang lain. Jadi kita udah lebih punya edge gitu, dan harusnya kita lebih percaya diri, lebih yakin bahwa we are doing the right thing. Just give it time. Seperti yang ke Jesse Livermore, terkenal legendaris yang pernah hidup, dia bilang don't give me time. Yang bisa bikin recover itu waktu. Selama kita udah betul. Dan of course untuk melakukan hal-hal seperti dengerin Miss Ellen, dengerin Bos Bernard, itu perlu kognitif fokus yang luar biasa, dan itu nggak mudah. Tapi the fact bahwa kalian melakukannya itu udah satu langkah di depan orang lain. Dan yang lain mungkin saya pikir yang saya paling suka lakukan adalah jalan kaki ya. Saya suka banget kalau situasi sulit itu jalan kaki sejauh mungkin gitu. Karena begitu saya jalan kaki, saya akan kontemplatif dan sering pikir ngapain saya pusing gitu. Ini market yang saya tunggu, ini kesempatan saya, dan saya masih punya waktu kok. Yang lain lagi mungkin kita harus hati-hati menggunakan leverage pinjaman, karena leverage itu sebenarnya promoting FOMO, promoting aggressive behavior, promoting perilaku yang boleh bilang lebih ceroboh gitu. Karena kita kan harus bayar bunga pinjaman kalau kita leverage. Jadi kita itu selalu ada ketakutan. Saya nggak bilang saya anti leverage 100%, enggak, tapi leverage yang wajar-wajar ya, jangan leverage yang super agresif. Yang lain lagi mungkin trading for a living. Dan terus terang saya punya utmost respect untuk mereka yang bisa trading for a living, tapi itu nggak untuk semua orang. Yang pasti nggak untuk saya deh, karena saya perlu perlu steady stream of income yang buat saya bisa membuat investment saya tenang gitu. Karena kita itu seringkali suka pasang argo sendiri. Misalnya kita tadinya kerja, income-nya katakanlah 20 juta. Tiba-tiba kita merasa tiap bulan kita harus punya pemasukan dari trading kita 20 juta gitu untuk ngantiin income kita yang hilang. Jadi kita trading atau itu nggak bisa tenang ya. Mungkin itu. Dan yang terakhir, yang paling penting malahan menurut saya adalah kita harus punya personal ecosystem. Dalam arti kita itu kelilingin kita dengan orang-orang yang supportive ke kita, yang kalau kita tanyain bukannya malah dipakai untuk posturing atau hey I'm doing better than you atau bagaimana gitu. Tapi mereka yang benar-benar sincere ke kita, dan saya percaya bahwa kita semua yang ada di sini tahu siapa teman-teman yang sincere ke kita, dan kita bisa cerita apa adanya, dan kita bisa sama-sama dibangun mentalnya gitu supaya bisa maju. Mungkin kurang lebih itu sih misalnya. Aku highlight dua hal sih. Mungkin dari yang terakhir dulu aku highlight ini. Pak Udi bilang kita butuh teman-teman yang sincere dengan kita. Kita butuh. Aku baru aja baca satu buku namanya Connect, Pak. Connect atau Connected ya? Connect kayaknya. Kita butuh teman yang kita bisa benar-benar merasa vulnerable, bisa jadi vulnerable depan dia. Jadi hati-hati kalau kamu nemu teman-temanmu yang trading sama kamu, sukanya ngatain kayak, harusnya nggak dijual tuh, harusnya ikut kata gua tuh kan salah kan, kayak gitu. Itu jauhin. Itu aku paling sebel banget kalau teman kayak gitu. Aku cuma bilang, oh gitu doang. Udah kalau kayak gitu, teman-teman udah nggak usah ini buat teman trading atau teman investment. Kamu bisa belajar dari tempat lain gitu. Oke. Sekarang aku mau nanya Pak Bernard nih, Pak Bernard, pengalaman trading, pengalaman investasi, gimana sih? Pernah ngalamin kondisi yang terburuk
ketika crash kapan kayak gitu. Terus gimana bisa bertahan? Halo, aman Pak Bernard? Wah, gantian Pak Bernard yang muter-muter. Aman. Oke, aman, silakan. Oke. Jadi kita melihat bahwa yang paling berat masanya waktu itu ketika tahun 2020 ya. 2020 ketika COVID-19 terjadi, IHSG di kisaran 6.500 sampai ke 4.000. Dan waktu itu masalahnya suka kompromi tuh, Miss. Suka kompromi, ini IHSG jebol 58 waktu itu. Itu support kuatnya kalau di 58, aku masih ingat. Paling ntar turun dikit, ntar mantul lagi. Nggak nyangka-nyangka sampai 4.000. Dan waktu itu cut loss-nya keluar di IHSG kisaran 48 sampai 5.000 tuh. Jadi, waduh, nyesel juga ya. Kalau saya lebih disiplin lagi ketika melakukan aktivitas stop loss, taking profit, mungkin rugi yang dihasilkan tidak akan sebanyak itu. Nah, that's why sekali lagi stop loss itu penting. Cuma kadang-kadang hati nurani manusia itu kadang-kadang ada pembenaran nih, Miss ya. Nah, ini ceritanya masih panjang nih, bakal ada ini ke depannya. Tapi kalau kita memang konsisten sebagai trader, kita harus disiplin dengan target plan atau trading plan yang kita miliki. Nah, tetapi kalau tips buat saya, mungkin teman-teman pisahin aja. Ada akun yang untuk trading, ada investasi. Kalau investasi ini benar-benar teman-teman misalnya untuk jangka panjang, untuk nanti dana menikah, punya rumah, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa misalnya strategi developer averaging, tiap bulan beli di situ. Nah, yang satunya teman-teman trading, tapi yang trading ini teman-teman harus disiplin. Intinya seperti itu, Miss. Karena kalau nggak kedisiplin pasti terjerembab. Nah, ini teman-teman masih krisisnya belum separah 2020 kemarin. Kalau crashnya nanti separah itu, teman-teman nggak disiplin, modal teman-teman akan tergerus semakin dalam dan balik modalnya juga pasti takes time. Begitu, Miss. Oke, nanti kapan-kapan kasih tips juga ya Pak, gimana badannya tuh bisa lebih berisi. Sangat gitu loh, dibandingkan dulu waktu sebelum pandemi. Aku juga berisi, tapi aku berisi bikin aku insecure gitu, naik 8 kilo gitu. Benar kan macho gitu. Oke. Nanti boleh lah kita ngobrolin soal program Sukor yang terbaru, Fitness Talk. Nanti kita ngobrol-ngobrol nanti sama satu jadi nyanyi sama Pak Bernard pastinya. Yes. Oke. Anyway, aku mau nanya juga hal yang sama ke Pak Woody, tapi mungkin nggak harus melulu tentang market ya. Apa hal tersulit dalam hidupmu? And how you overcome it? Kenapa aku nanya ini? Guys, karena penting banget. Gimana kita bisa melewati masa susah kita. Banyak teman-teman investor yang masih pemula saat ini, itu udah ngerasa kayak sekarang tuh marketnya susah. Padahal ada kondisi yang lebih susah lagi, gitu loh. Buat kamu merasa lebih enak, guys, aku tampilkan orang-orang yang pernah mengalami kondisi yang lebih susah, gitu. Oke, silahkan Pak Woody. Kalau cerita masa susah saya sih bisa semalaman gitu ya sebenarnya, tapi kita langsung ke maximum point of pain ya. I think menurut saya sih nomor satu tetap 1998 ya. I think itu yang paling berat. Jadi saya tuh sekolah di UK, saya ngambil grad, balik saya mau pulang, nggak ada kerjaan ya. Otomatis saya dipaksa untuk cari kerjaan di UK ya. Saya kerja di London dan kemudian saya di Singapura juga, dan akhirnya baru punya kesempatan untuk pulang ke tanah air tuh tahun 2005 awal karena marketnya mulai recover. Sebenarnya in between saya pernah coba kerja di Jakarta, jadi waktu itu satu brokerage asing, tapi baru 6 bulan gitu ya dikasih tahu kayaknya kita mau tutup nih. Jadi itulah uniknya dunia brokerage ya. Kalau situasinya cuacanya lagi buruk, itu buruk untuk hampir semuanya gitu. Jadi gampang untuk ini ya, untuk mereka mulai berpikir apa yang kita harus lakukan. Rasionalisasi Indonesia seringkali bukan the main market, makanya bukan karena mereka benci Indonesia atau apa, tapi langkah logis yang mereka lakukan adalah mereka coba tutup market utama mereka, dan Indonesia adalah salah satunya. Makanya bicara soal situasi market ya, saya hubungkan dengan situasi market saat ini. Sebenarnya in a way sesuatu yang harus membuat kita semangat bahwa beberapa tahun terakhir ini banyak broker asing di Indonesia itu tutup.
Bukan saya senang tutup orang orang losing jobs dan lain-lain. Saya pernah di situasi yang sangat sulit pada waktu itu. Maksud saya tutup ini seringkali sebagai contrarian indicator bahwa memang arus modal yang masuk ke Indonesia pada waktu itu kecil sekali. Jadi udah benar-benar nggak make sense untuk mempertahankan kantor mereka di Indonesia. Dan biasanya kalau mereka udah tutup, itu dilakukan melalui satu proses pemikiran lumayan. Dan keputusan itu seringkali dilakukan di saat market itu di titik yang paling nadir. Jadi kenyataan bahwa begitu banyak brokerage asing yang beberapa tahun terakhir, mungkin kita akan memasuki periode bull market yang panjang di Indonesia. Dan itu terjadi sebelumnya ya, di tahun 99, tahun 2000, tahun 98. Ini could be pengulangan dari periode 2003 sampai 2011 bull market yang panjang untuk Indonesia. Dan mungkin Ellen, Bernard, kalau boleh saya minta izin untuk bacakan satu statement dari Elon Musk ya mengenai electric vehicles. Ya dia bilang di beberapa media ya bahwa dia itu berpikir zero about demand generation and a lot about production and supply chains. Artinya demandnya untuk electric vehicles itu gampang, dia bisa cari mau bikin berapa juga laku. Tapi yang susah itu production dan supply chains. And guess what? Production, supply chain itu adanya di mana? Antara lain di Indonesia karena kita punya deposit nikel terbesar di dunia. So ada banyak reason untuk kita stay bullish di Indonesia. Jadi buat ini ya pendengar malam ini yang berbisnis di Indonesia di pasar modal, kayaknya bukan tanpa alasan gitu investor mulai berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Kemarin saya barusan bicara dengan satu investor besar di Indonesia. Dia bilang dia dan teman-temannya itu barusan ngobrol. Teman-temannya udah lama nggak invest di Indonesia. Mereka bilang, iya, for the first time kita itu baru ingat bahwa Indonesia itu as a market, as a stock market itu eksis. Jadi sama sekali udah nggak dilirik untuk sekian lama sejak bull market di komoditi itu berakhir di tahun 2013. Ini baru pertama kali, mungkin ini baru di ujungnya. Cuman kita tahu bahwa walaupun investor asing itu rajin beli di Indonesia, banyak investor lokal yang malah rajin jualan gitu. Kalau saya harus memilih kira-kira yang benar yang mana, saya nggak bisa bilang benar atau salah, tapi mungkin investor lokal itu terbiasa dengan market yang sideways begitu lama, dari tahun 2014 sampai tahun 2020 ya. Jadi the only way to survive adalah terus tradingin TikTok terus ya. Dan kalau bull udah mulai ada dua behavior. Yang behavior pertama orang langsung jump in semua. Yang kedua adalah itu climbing yang namanya wall of worries. Orang masih takut-takut. Itu healthy ya. Menurut saya itu sangat sehat. Jadi beberapa indikator seperti tadi tutupnya brand brokers dan investor itu climbing the wall of worries, menurut saya juga tanda-tanda bahwa ini bull market panjang untuk Indonesia. Dan I could be ya, tapi kita semua tentu berharap saya benar dong. Terima kasih. Saya tadi mau nanya sesuatu sebenarnya, tapi tak tahan-tahan. Kenapa? Iya. Karena udah divaksin dulu sama Pak Udi sebelum IG Live dibilang, Ellen, jangan nanya saya saham ya, saya nggak boleh ngomong saham. Tapi kita tahu lah itu tadi kode keras, guys. Jadi ya itu kode keras. Cuman sekali lagi disclaimer, itu bukan berarti besok kalian harus HK saham-saham metals. Cuman kalau kita perhatiin, Mbak Benar ketawa nih, kita perhatiin sektor komoditi, baik energi maupun metals, ini peluangnya masih cukup oke. Seperti seminar Contasik Sabtu kemarin kita ya. Cuman cara masuknya, kayak yang Pak Budi tadi bilang, TikTok itu paling aman pakai tactical gitu, pakai technical. Jadi ya saya akan coba bimbing terus melalui IG Live dan juga real time melalui Mtrade. Dan pastinya teman-teman ya buka akun di Sukor Sekuritas. Langsung aja DM Instagram Sukor Sekuritas. Oke deh, ini hampir kita closing. Aku sedih banget mau closing karena aku tuh suka banget ngobrol dengan Sukorian, Pak Bernard dan Pak Wudi gitu ya. Ini kenapa sih Sekuritas yang paling hobi nulis tuh timnya tuh Sukor loh gitu.
kenapa menulis buku dan apa pentingnya membaca buku? Kenapa pentingnya membaca 2 buku ini tambah satu lagi, tapi bukunya yang satu ada di rumah aku, yang satu ya Cika ya. Buku Pak Udi yang satu Investor Bahagia. Itu aku suka banget gitu. Jadi kenapa harus baca buku ini tambah satu lagi buku itu Investor Bahagia? Oke, Pak Udi dulu Pak, silakan. Pak Udi dulu silakan Pak. Ya. Kalau buat saya ya, sesuatu yang secara kognitif fokus itu sangat sulit. Itu berarti sesuatu yang orang lain biasanya nggak mau melakukan. Dan salah satu hal yang secara kognitif itu sangat sulit adalah membaca. Selain tadi dengar kayak gini ya, tapi membaca itu juga sulit ya. Apalagi di era yang begitu banyak distraksi dari HP dan lain-lain. Jadi kalau kita membaca sebenarnya itu udah satu big advantage. Dan mungkin kalau kita mau belajar sejarah gitu soal market, ada 2 cara. Kita bisa tanya ke teman-teman yang udah di market udah lama. Menurut kamu market kayak gimana? Menurut kamu seperti apa? Tapi realitasnya adalah kita itu market yang baru benar-benar jadi real market tahun 1989, 1990. Dan mungkin benar-benar lebih mature belakangan ini ya, dengan hadirnya investor individual, investor retail. Thank you to individuals like Miss Ellen atau Bernard. Dan kalau kita lihat dengan sejarah market yang begitu pendek, kita mau menganalisa rada susah, tanya kanan kiri gitu, karena mereka juga nggak punya pengalaman, mereka nggak setua itu, dan marketnya juga belum ready waktu itu. Jadi kita bisa berkaca balik, misalnya kapan terakhir terjadi inflasi? Itu era 1970-an. Ya, mau nggak mau kita akan harus baca buku ya. Buku tentang financial history misalnya. Terus yang kedua, saya bukan orang yang dari keluarga privilege ya. Tapi nggak bisa buat saya untuk segampang itu bicara ke konglomerat atau of course saya nggak bisa bicara ke ini ya, tokoh-tokoh yang udah nggak ada. Tapi kita baca buku tentang mereka, dan kalau kita baca buku tentang mereka itu seolah-olah kita punya conversation dengan orang-orang hebat ini gitu. Dan buat kita udah terbiasa baca buku-buku yang baik, kayak our mind itu udah di stretch ya. Dan ada yang bilang begitu kita udah pernah baca buku yang sangat bagus, kita itu jadi orang yang berbeda gitu, secara imajinasi, secara cara berpikir, secara sikap kita. Jadi menurut saya advantage untuk baca buku itu demikian besar. Dan dengan kesadaran seperti ini, banyak individu-individu di Sukor Group itu yang merasa bahwa kita itu bisa mengekspresikan pikiran kita baik dengan menulis gitu. Makanya minta kebebasan untuk menulis. Jadi sifatnya bukan paksaan ya, sifatnya benar-benar dari hati, dari intrinsic motivation yang paling mungkin kurang lebih itu sih. Pak berat dipaksa Pak Udi nggak? Enggak. Jadi saya menulis itu juga dengan istilahnya ingin sharing aja, karena saya tuh orangnya tipenya hobi curhat nih. Nah, curhatnya kadang-kadang lewat tulisan. Dari kecil saya hobi nulis diary dulu. Diary, scrapbook. Dulu kalau ada ya Pak ya, saya bikinin scrapbook hari demi hari itu saya bikinin, romantis kan Miss ya. Jadi untuk istilahnya mengingat masa-masa tersebut kayak gitu. Jadi untuk supaya memori kita lebih nangkep kalau kita menulis. Tapi pentingnya membaca juga supaya kita bisa expand our knowledge. Kadang-kadang kita kalau nggak membaca, taunya kita cuma A sampai Z misalnya. Tapi gara-gara kita membaca, kita expand our knowledge, jadi kita tahu, oh ternyata ada ini ya, ini ya, ini ya. Jadi kita bisa do innovation, bisa melakukan improvement dengan membaca. Begitu, Miss. Oke. Aku kalau boleh kasih komentar ya guys ya, buat buku Pak Bernard ini ya. Ini buku ringan banget sih ini. Jadi buat teman-teman yang baru pemula masuk ke saham, menarik gitu buku ini gitu, dan ya ringan, bahasanya enak gitu. Terus buku Pak Udi yang Investor Bahagia Pak ya, bener ya judulnya ya? Ya, memilih menjadi investor bahagia.
ya investor bahagia itu very philosophical banget gitu. Jadi kalau pengen tahu kedalaman pikiran seorang Budi Warsono, silakan ya. Tapi Yes. jangan berharap di situ ada teknik saham. Itu lebih ke buku Pak Bernard tadi gitu. Dan buku ini buat tonton yang pengen ngerti ini sih, pengen ngerti tentang market gimana ya. It's fun. Terus kenapa baca buku? Dan kalau kenapa baca buku mereka tadi aku udah share ya. Tapi kenapa baca buku? Menurut aku sih sebenarnya aku ingat satu prinsip dari Anthony Robbins yang bilang bahwa proximity is power. Tapi sayang sekali nggak semua dari kita punya privilege untuk bisa dekat dengan Elon Musk, Warren Buffett, Budi Warsono, Bernard, dan teman-teman semuanya. Mungkin dengan aku juga gitu. Jadi dengan membaca buku ini aku bisa memahami pola pikir dari orang-orang hebat itu. Bisa mengerti pengalaman hidup berpuluh-puluh tahun seorang manusia dari buku. Dan kemudian di sini aku juga merasa sangat terbantu sekali dalam semua aspek kehidupanku. Intinya adalah proximity is power, dan teman-teman bergaulah dengan orang-orang hebat yang memberikan banyak pengaruh positif buat hidupmu, termasuk teman-teman dari Sukor Sekuritas seperti Bos Bernard dan Bos Budi Warsono. Pastinya saya juga, oke. Oke deh, boleh saya minta? Silahkan. Ya, jadi sebenarnya ya, apakah perlu gitu dipaksa untuk nulis dan lain-lain? Sebenarnya enggak sih. Jujur, proses penulisan buku termasuk Bukan Kamus Bahagia, dan saya yakin bukunya Bernard Merdeka Financials ya, itu enggak perlu dilihat sebagai sesuatu yang painful, dan sebaliknya malah tujuannya enggak 100% altruistik, dalam arti proses penulisannya itu sangat menyenangkan, fun, banyak tawa-tawa di sana ya, dan yang dilakukan dengan hati yang riang gembira, hasilnya akan jauh lebih baik mungkin dari saya. Jadi Bapak yang sambil ya Pak ya, banyak yang nanyain judul bukunya apa, lanjutin aja nggak apa-apa judulnya nih. Sorry kameranya kebalik. Mungkin dari sini kali ya. Nih. Aduh, kamera belakang, aku nyalain kamera belakang dulu. Kelihatan nggak sih? Mungkin selain itu juga apa ya, baik membaca, menulis itu seperti flooding our soul itu dengan harapan, dengan inspirasi, dengan ide-ide besar, dengan pemikiran-pemikiran yang membawa kemajuan. Jadi nggak ada downside-nya sih, itu aja. Oke. Ini ada yang bilang dikit ya Pak ya, aku komen dikit ya. Ini komen dinyalain pada seneng. Akhirnya aku bisa komen, dia bilang gitu. Terus saya bilang, Fed katanya naikin suku bunga lagi hari ini. Ya wes, siap-siap market turun kan udah dikasih tahu dari tadi. Bahkan isi Instagram live kita malam hari ini adalah untuk anticipation dan preparation. Oke, sekali lagi teman-teman, sebelum kita tutup ya teman-teman ya, jangan lupa cek email kamu dan spam folder kamu. Ada email untuk Zoom URL besok untuk backup, karena kita lagi ada sistem upgrade di Mtrade gitu. Dan teman-teman yang mau join Mtrade bisa DM aku, terus kasih nama email WhatsApp. Yang mau daftar Sukor bisa ke Instagram Sukor Sekuritas. Aku boleh minta closing statementnya dari Bos Bernard dan Bos Woody. Oke, jadi sebetulnya kalau untuk market kondisi yang masih volatile saat ini malah menjadi suatu opportunity buat kita untuk belajar, upgrade diri kita sebelum kita re-entry di market. Oleh karena itu jangan lupa buat teman-teman sekalian yang belum belajar, bisa cari bukunya Merdeka Finansial, Memilih Menjadi Investor Bahagia, Bukan Kamus Biasa, untuk menjadi perlengkapan teman-teman semua untuk perang. Plus senjata lainnya lagi adalah aplikasi tentunya yang transaksi, yaitu Spot by Sukor Sekuritas yang baru saja kita launching. Dan puji Tuhan ratingnya di Google Play Store 5 dan di App Store 4,9. Ini menunjukkan antusiasme pasar yang luar biasa terhadap aplikasi ini yang very simple, mirip investing.com, tapi ini versi lebih advance untuk pasar modal Indonesia, seperti itu, Miss. Oke. Sebelum Pak Udi kasih closing statement, aku mau ngejawab pertanyaan artis. Kok gak bahas saham, berarti kamu telat. Aku bahas saham banyak di aku bahas market dan juga buat persiapan market besok gitu. Oke, silakan Pak Udi, minta tolong wisdomnya
Buat kita semua, Oke. Pak Udi yang masih unyu-unyu. Ya, saya nggak tahu qualified untuk share wisdom, tapi mungkin yang Ada saya mau Pastor bilang, Javier Justin. Oke, lanjutkan Pak. Sorry Pak, saya distracted. saya mau bilang urusan losing money ya, rugi gitu di market itu semua alamin ya. Jadi kalau ada siapa yang ngaku-ngaku nggak pernah rugi dan apa pasti bohong lah. Jadi semua orang alamin. Yang penting adalah gimana kita menyikapin kerugian ini. Jadi money, tapi kesalahan itu kita akan belajar ya, akan belajar tentang diri kita sendiri. Dan juga pada dunia ini begitu banyak bubble. Beberapa bubbles ini sedang bursting. Pada akhirnya semua akan ditentukan oleh the fundamentals. Tapi kalau kita mau di market, tentu yang penting adalah pada waktu bubble itu bursting, make sure bahwa kita itu masih ini ya, masih peluru. Jadi penting buat kita untuk bisa bertahan, tapi juga tidak kalah pentingnya adalah mengelilingi diri kita dengan orang-orang positif. Jadi percuma kalau bubble-nya burst, tapi setiap harinya this is the end of the world gitu. Jadi kita nggak akan invest juga. Penting banget kalau itu belum dilakukan, mungkin kita bisa mulai membangun our surrounding ekosistem kita supaya kesempatan itu begitu menjadi jelas, kita berani mulai masuk. Dan percayalah nggak ada orang yang bisa pick the bottom secara tepat ya. Jadi kalaupun setelah beli masih turun-turun, asal kita tahu apa yang kita beli, sebenarnya sih nggak usah terlalu khawatir. Oke, sip. Dikit ya, ini aku mau ngejawab komen dari audiens lagi. Saya mau jadi investor aja, pening jadi trader. Sibuk kerja main trading buat stres. Memang sebenarnya kita harus tahu kapan timing buat investing, kapan timing buat trading. Kalau marketnya trennya lagi turun, ya pastinya kita mencari peluang untuk investment. Tapi teman-teman, kalau marketnya lagi naik, saham-saham udah mulai mahal, itu nggak tepat kalau kita mau investasi dan saham-sahamnya udah kemahalan secara valuasi. Jadi untuk tiap strategi itu ada timingnya. Dan yang paling penting di antara semuanya, baik strategi investasi maupun strategi trading adalah cash is the king. Caranya gimana supaya cash is the king? Mungkin beberapa teman bilang cash is the king. Iya, kalau duitnya banyak gitu loh, duitku terbatas. Makanya tahu duitnya terbatas, yang masuknya jangan langsung all in. Caranya supaya nggak all in gimana kalau ada peluang besar? Supaya nggak serakah gimana? Aku tutup dengan satu wisdom yang aku dapat dari Bible, saudara ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cie. Ya, amin. Oke. Terus aku baca buku ini juga, mungkin aku kalau boleh refer satu buku yang di luar dari topik kita malam hari ini, dan buku ini tuh banyak kasih insight buat aku meskipun aku belum kelar baca, baru separuh. Ini buku bagus banget guys. Sebelum kamu mulai untuk berinvestasi, trading, sebenarnya yang dibenerin adalah mindset kita dulu, untuk kita tuh bisa tahu kapan kita merasa cukup. Dari situlah kita nggak akan ajrut-ajrutan buat gaspol atau kemudian kita kecewa dengan investasi kita gitu. Terima kasih banyak buat Pak Udi Warsono, terima kasih buat Pak Bernard, teman-teman semua. Pastinya follow Instagram Sukor Sekuritas, Instagram Pak Bernard Wijaya 17, dan teman-teman dari Sukor dan Pak Bernard boleh dong follow Instagram Ellen May juga, so kita bisa saling sharing. Oke, nanti kita sharing-sharing lagi ya Pak Bernard dan Pak Udi. Pak Bernard mau nyanyi mungkin? Iya, closingnya nyanyi deh, boleh Pak nyanyi. Oke. Pilihlah Sukor jadi brokermu, yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain belum tentu setia. Jadi pilihlah Sukor. Kirain pilihlah aku, Pak. Kirain pilihlah aku. Oke, pilihlah Pak Bernard. Oke, thank you semuanya. Selamat malam Pak Udi, selamat malam Pak Bernard. Malam. Bye.